artinya Sulawesi Tengah itu dihitung. Iya. Karena kalau Agus Prayogo, ya kita pun angkat tangan kan. Iya. Dengan cerita sejarah prestasi yang beliau sudah Pengalamannya. pengalaman beliau tuh sangat matang. Iya. Masa latihannya sudah panjang, ya. Sudah. Veldi perdana tampil di PON Di PON kemarin Papua. di belakangnya Agus. Iya. Kan? Berarti kalau hilang Agus, berarti Veldi juara 1. Amin. Gitu. Hai, balik lagi di Temu Wacana, masih bersama saya Suramanto Sukirman. Jadi beberapa waktu kemarin Temu Wacana itu tidak hadir di layar kaca teman-teman karena sesuatu dan lain hal. Jadi pada malam hari ini Temu Wacana kembali lagi dengan tamu yang istimewa karena tamu kali ini adalah seorang atlet yang beberapa waktu kemarin pada saat PON beliau menyabet juara. Dan beliau adalah sang juara pada Open Turnamen di Semarang ya? Iya. Oke. Open Turnamen di Semarang yaitu Noveldi. Ya. Noveldi apa kabar? Ya baik. Jadi Noveldi ini adalah seorang atlet lari. Atlet lari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya? Iya. Vel, di Temu Wacana itu seringkali membahas tentang masa kecil dari seorang bintang tamu. Ya. Untuk Noveldi sendiri, bisa ceritakan tidak tentang masa kecilnya dulu, di mana lahir, di wilayah mana berasal, Ya. sampai dengan seperti sekarang. Ya, terima kasih. Ya, saya Noveldi Petingko. Nama lengkap saya Noveldi Petingko, sering dipanggil Veldi. Yes, Saya lahir di Desa Sangira, Kabupaten Poso. Desa Sangira. Desa Sangira, Kabupaten Poso. SD juga di situ, SMP di situ, di Desa Sangira. SD di sana, SMP di sana. SMP di sana. Dan SMA-nya juga di kecamatan, tetap di kecamatan, satu kecamatan. Mhm. Itu cuma jarak kurang lebih 5 kilo dari rumah ke sekolah saya di SMK. Di SMK SMK. Pamulang Utara juga. Oke. Ya. Tapi Vel, ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Apakah di keluarga Noveldi memang ada darah atlet sehingga Noveldi bisa seperti sekarang? Ya, kalau setahu saya tidak ada juga ya. Oh, tidak ada? Iya. Jadi memang berarti ini murni apa namanya? Bakat alami. Bakat alami ya. Bakat alami ya. Jadi memang di keluarga itu tidak ada yang pernah menjadi atlet. Iya, tidak pernah. Vel, sebelumnya pernah tidak berpikir bahwa akan menjadi atlet seperti sekarang? Ya, jujur ya, tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang atlet ini. Serius? Iya, karena saya waktu kecil itu hobi saya itu sepak bola. Hobi sepak bola. Iya, sepak bola. Jadi saya itu dari SMP itu sudah masuk tim dewasa ya, sudah mau gabung di tim dewasa. Oke. Dari SMP. Jadi hobi saya memang sepak bola. Jadi kebetulan kemarin ada event antara klasis, Mhm. antara gereja kan. Oke. Jadi saya bawa nama klasis Pamulang Utara. Oke, Dan Pamulang di Utara. situ 5 kilo. Jadi saya dapat juara 1 itu. Juara 1. Iya, juara 1 di 5 kilo. Oke, Vel. Jadi untuk Noveldi sendiri sejak kapan berkecimpung di dunia lari? Dari 2014 ya, 2014. Situ saya masih remaja, ikut kegiatan lomba lari antara klasis jemaat ya, antara gereja itu, Oke. tingkat gereja. Jadi di situ saya dapat juara 1. Oke, 2014. Tunggu dulu. Ini katanya masih remaja di tahun Iya. 2014. Iya. Sebenarnya Noveldi ini kelahiran tahun berapa? Ulangi itu. Kalau saya gini bukan 2015, ampun. Bukan 2015 ini. Wih, 2014 saya tamat itu. 2014 saya masuk ke SMA itu. Iya, 2017 saya tamat, masuk 2014 saya masuk. Terus Berarti Noveldi 2000 kelahiran tahun berapa sebenarnya? 98 saya. Oh, Noveldi kelahiran 98. 98. Berarti sekarang baru sekitar 20. 23 sekarang. 23 sekarang ya? Masuk 24 tahun. Masuk 24. Iya. Oh, luar biasa sekali. Umur 24 sudah punya prestasi yang luar biasa di Sulawesi Tengah.
Jadi kelahiran 98. Kelahiran 98. Mulai berarti sekarang umur 24 tahun. 24. 24 tahun, pemuda dari Kabupaten Poso Dari Kabupaten Poso. mengharumkan nama Sulawesi Tengah Iya. di kancah olahraga lari nasional ya. Mulai untuk berpikir ikut event itu tahun berapa? Dari tahun 2016. 2016. 2016 saya ikut di Parigi. Oke. Ya, Parigi tingkat pelajar, kategori pelajar. Oh, tingkat di situ ya. kategori pelajar. Kategori pelajar, dan situ saya dapat juara 1. Jadi di tingkat pelajar tahun 2016. 2016. Oke, di situ sudah juara 1. Iya, juara 1 tingkat pelajar. Tapi sebelumnya bermain sepak bola. Iya, sepak bola, hobi itu. Itu hobi. Hobi. Akhirnya berpikir untuk pindah cabang Cabang, olahraga. ya. Itu pada saat kapan? Dari 2016 itu ketika sudah juara, ya sudah merasakan bonus-bonus kan, ya. Oh. Jadi merasakan bonus, ternyata asik juga di hobi ini. Di cabang Di olahraga cabang lari. olahraga lari ini. Jadi pikir, kayaknya bisa untuk menambah-nambah Uang jajan lah uang jajan lah ya. di zaman Bisa, itu. Iya, di zaman itu. Seorang pelajar. Iya. Dan mulai masuk di Palu ikut event-event itu dari tahun berapa? Dari 2017 ya. 2017. 2017. Event pertama pada saat itu. Iya. Event apa lalu? Yang Bang pertama. Panin ya. Oh, Bang Penin ya? Oh, Bang Penin. Oh, Bang Bang Penin. Penin ya, Bang Penin. Itu langsung juara pada saat itu. Di situ saya dapat juara 4. Dapat juara 4, tapi dapat urutan 4. urutan 4. Urutan 4 saya itu. Terus kegiatan keduanya tetap dalam lomba yang sama, Bang Penin. Mhm. Di 2018 saya sudah dapat juara 1. Pertama kali juara di tahun 2018. 18. Juara 1. Iya. Jadi untuk berpikir saya ikut lari itu pengen jadi juara sejak kapan? Pada saat gagal di Penin awal itu. Iya, dari 2017 itu berpikir kenapa teman-teman bisa, ya saya tidak bisa. Dari situ ada motivasi untuk tetap berlatih di kampung. Setelah saya kembali dari Palu, sampai di kampung saya latihan, terus latihan, ya bersyukur saya bisa dapat juara lagi di Palu. Wow. Masih ingat waktu itu bonusnya berapa? Di situ bonusnya 2 juta kalau tidak salah. Oh, 2 juta. bonus pertama Iya. ikut event lari 2 juta. Iya. Sampai Vel, jadi bonus pertama pada saat itu 2 juta. Iya. Apa yang Vel dirasakan pada saat itu? Cukup luar biasa ya. Maksudnya bersyukur dengan bonus itu. Ya kalau kemarin kan masih anak muda ya, kaget juga kan dengan maksudnya uang kaget ya. Iya. 2 juta, jadi bersyukurin lumayan ini bisa untuk jajan-jajan kan. Wih, Iya. bisa untuk pakai jajan. Iya. Jadi untuk setelah itu selanjutnya ikut event terus di Iya, Palu. di Palu. Dan pernah tidak pada saat setelah 2018 itu tidak juara? Pernah di 2019 saya pernah masuk urutan 4 kayaknya. Ya, urutan 4. Itu event. Dan pernah Donggala juga, Donggala ya. Oh, Donggala saya urutan 6. Karena di situ saya posisi cedera. Oh, Iya. jadi tidak dapat juara karena Iya, cedera. karena cedera. Nah, saya mau bahas soal komunitas, Iya, komunitas lari. Keldi sekarang komunitasnya di tim runners. di tim Tim runners. runners Palu. Sejak kapan gabung di tim runners? Dari 2019 ya. 2019. Bisa gabung di tim runners sementara Noveldi itu adalah warga Poso. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Nah, pada saat itu kita ketemu di Poso, kegiatan Poso, ada lomba lari juga situ di Poso. Jadi di situ ada ketemu sama anggota tim runners, udah Oke. ajak sharing-sharing. Oke. Jadi saya juga pengen dapat info maksudnya dapat info lomba di Palu. Oke. Jadi dari situ diajak masuk ke komunitas biar ada info untuk kegiatan-kegiatan. Dari situ saya dapat. Berarti masuk komunitas pada saat kemarin itu karena tidak sengaja ketemu Iya. di event di, Di event Poso. Poso, iya. Oke. Nah, Veldi kan sering juara Ya, di beberapa event lokal di Sulawesi Iya. Tengah. Terus sampai bisa diajak ikut latihan untuk mewakili PON itu bagaimana ceritanya? kita lakukan prapon itu di Cibinong. Di Cibinong saya dipanggil dari
Pasi Sulawesi Tengah Oke. untuk mengikuti prapon. Pada saat itu Tahun berapa ya? 2019 juga. 2019 Oke. 2019 saya dipanggil untuk ikut prapon di Cibinong, dan di situ saya bisa masuk lolos PON itu, perankingan ya. Lolos Perankingan? perankingan. Ya. Kalau rankingan pada saat itu, Feldi ranking berapa? Urutan 10 ya. Urutan 10. Dari 10 peserta. Urutan 10 dari 10 peserta. Iya. Tapi kemarin itu memang 10 orang yang Iya, yang lolos. Yang lolos. Iya. Itu seharusnya tidak perlu tes. Iya. Kan? Kan sorry, 10 peserta, 10 peserta. 10 yang dicari. Iya. Berarti sudah pasti lolos. Sudah pasti. Oke, 10 peserta. Jadi maksudnya jadi kita itu pesertanya itu banyak. Cuman dari perankingan itu kita kan diseleksi waktu. Oh. Jadi beberapa kejuaraan prapon selama 2018-19 itu sebelum masuk PON Papua kemarin ada prapon. Oke. Jadi beberapa kejuaraan itu diseleksi waktunya. Jadi yang masuk itu hanya 10 orang untuk PON kemarin. Oh, jadi pada Iya. saat itu perankingannya Ya, waktu. perankingan waktu. Oke. Soalnya sih agak kurang paham persoalan Iya. wilayah-wilayah. Iya. Atlet. Vel, rankingan pada saat itu langsung masuk 10 besar di tahun 2019. 2019. Untuk ikut PON di tahun 2020 sebenarnya ya, cuman karena Oh, iya. Covid ya digeser di 2021. Seharusnya 2020, Iya. digeser ke 2021. 2021. Nah, persiapan Feldi pada saat di persiapan untuk masuk di PON Yang di PON kemarin. 2020 itu bagaimana persiapannya? Ini persoalannya dari urutan dari 10 yang lolos, Feldi urutan 10. Iya. Itu kan harusnya mentalnya pasti agak aduh, ini Iya. saya bagaimana ya? Tidak ada peluang ya gambarannya. Peluangnya itu aduh Kecil. jauh. Nah, Jauh. tapi sampai Feldi lakukan persiapan dan bisa juara di PON tahun 2021 Iya. kemarin ya. Itu bagaimana? Dari 2021 jadi ketika saya dapat info Mhm. saya lolos PON kemarin, sudah ada hasilnya keluar dan dihubungi panitia dari Pasi, katanya Novelli lolos untuk PON Papua. Jadi bersyukur, puji Tuhan saya bisa ikut PON Papua. Sangat senang sekali ya, bangga, kaget Bangga, itu. ya. Jadi Betul. saya bilang, selama ini banyak yang mau dan untuk Betul, lolos di situ. Betul. Tapi belum lolos juga. Dan sekarang saya sudah dapat kesempatan itu. Jadi dari situ saya motivasi, saya tetap berjuang untuk berusaha memberikan yang terbaik. Jadi motivasi saya itu berlatih itu karena kemarin 2019 saya latihan sendiri di Poso. Untuk latihan sendiri di Poso, mandiri ya. Latihan mandiri? Ya. Latihan mandiri di Oke. Poso. Nanti kurang lebih 3 bulan menjelang PON Papua kemarin, saya ditarik ke Palu untuk Puslatda. Puslatda. Iya. Jadi program Puslatda itu ini kita bicara ke target. Ada tidak pada saat latihan itu Feldi itu ditargetkan untuk bisa dapat juara? Ya Untuk namanya PON. kita atlet ya, semua punya target ya, punya target juara. Jadi melihat persiapan kemarin, pelatih saya sudah dapat data juga kan dari atlet-atlet kemarin. Jadi Oke. waktu saya kemarin 3246 itu Mhm. itu urutan 10 itu yang lolos itu. Oke. Jadi 3246 itu urutan 10 saya, Sulawesi Tengah. Jadi latihan kemarin kurang lebih 2 bulan, kita tes waktu di Palu. Jadi datanya masuk, mungkin bisa ada peluang untuk perunggu ya. Oh, ada ya. peluang Ada untuk peluang untuk perunggu. perunggu. Setidaknya kita masuk di 5 besar itu. Gambarannya kemarin. Gambarannya Iya. kemarin hanya di 5 besar. Iya, gambarannya. Iya. Tapi ada momen yang sangat luar biasa pada Iya. saat PON 2021. Itu kan putaran demi putaran Iya. berjalan. Noveldi kayaknya pas dapat juara 2 itu antara jarak dengan yang juara 3 itu kan agak jauh. Iya. Itu posisi sampai yakin bisa kejar sang juara 3 ini bagaimana? Yang Itu pada juga. saat mau dapat juara 2 kemarin di PON. Sudah tidak tahu juga ya, itu memang kesempatan itu kemarin ketika saya lari itu masih ada bayang, untuk maksudnya ada harapan. Jadi karena saya lihat mungkin lawan saya sudah mulai agak turun pace-nya. Oh. Jadi selama dia berlari itu agak turun, jadi tiap putaran itu 2 putaran terakhir saya lihat makin dekat dia. Jadi naik lagi saya, tambah pace lagi. Ketika 400 meter terakhir makin dekat juga. Sudah saya dekati juga, tetap saya berusaha untuk dekati dia. Nanti 100 meter terakhir saya lihat sudah goyang ya, sudah mau
apa ya, maksudnya tidak mampu lagi ya, sudah mulai turun dia, sudah mulai berat untuk lari. Jadi saya bilang, bisa ini. Sudah langsung selesaikan. Oke, jadi itu memang di Diselesaikan. putaran keberapa sampai yakin bisa saya kejar ini? 2 putaran terakhir baru ada Dua putaran terakhir? Dua putaran terakhir baru ya ada pikiran saya ini untuk target kejar ya. Berarti 2 putaran terakhir, sebelum 2 putaran terakhir itu Feldi sudah merasa kayaknya di 3 saja ini. ya. Sudah aman di perunggu ya. Sudah aman di Iya, perunggu. sudah aman di perunggu. Mau bertahan juga, cuman saya lihat, makin dekat kayaknya bisa dengan tenaga yang masih ada, saya rasa masih nyaman juga saya lari. Jadi aku bilang bisa naik ini. Di ketika situ saya coba naik. Itu kebanggaan kita semua itu, karena kita semua menonton teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah menonton PON pada saat PON, itu, dan memang kita sangat bangga. Jadi pas menang juara 2, apa yang Novel dipikirkan pada saat itu? Iya, sangat bersyukur. Mungkin ini bukan cuman karena hebatnya saya, tapi ini mungkin dari Tuhan yang berikan saya rezeki pada saat itu ya. Jadi saya bilang, luar biasa rezeki yang diberikan kepada saya. Jadi semoga itu bukan cuma hanya menjadi kebanggaan saya, tapi menjadi kebanggaan kita semua untuk menjadikan motivasi untuk terus berjuang, berusaha memberikan yang terbaik. Tapi memang kalau untuk persiapan Feldi kemarin itu support dari pemerintah daerah oke ya? Iya, oke. Bagus ya fasilitasnya. Fasilitasnya oke. Sampai pada saat juara yang Ya. awalnya dapat 2 juta kan? Itu bonusnya berapa kemarin, Fel? Pas juara 2. Kan yang pertama dulu 2017 2 juta. 2 juta ya. 2021 kemarin berapa? 150 ya. Wes. 150 juta. Luar biasa ya. Berarti langsung naik berapa persen itu? Iya. Jadi 150 sudah habis, Fel? Atau Ya. mau ada persiapan apa begitu, acara apa kan? Ada sedikit tabungan ya. Oh. Jadi keluarga apa yang disampaikan ke Feldi ketika pulang bertemu keluarga? Ya, mereka juga sangat senang, sangat bangga ketika saya dapat juara di PON kemarin. Dan harapan mereka saya tetap terus untuk latihan, tetap konsisten untuk latihan dan terus untuk berprestasi. Oke. Tapi memang Feldi pada saat setelah PON itu kayaknya diundang kemana-mana Iya. ya. Berarti rezeki mengalir, Fel. Iya. Tapi Fel, ini sudah juara nasional loh ya. Iya. Sekelas PON itu kan berarti itu atlet-atlet nasional semua Iya, kan? nasional. Nah, berarti Feldi ini sudah dikategorikan sebagai atlet nasional. Iya. Apakah masih akan ikut lari di event-event di daerah? Iya. Nah, ini pertanyaan ini. Karena siapa tahu Iya. kan, siapa tahu mungkin Feldi sudah pengen pensiun, Iya. toh untuk di wilayah daerah atau seperti apa? Kalau Feldi sendiri bagaimana? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya mau sih tetap untuk mengikuti event-event di daerah yang ada. Tetap mau, cuman kadang kan event ada yang dibatasi. Ya, betul. Untuk atlet nasional tidak bisa lagi masuk. Jadi susah juga kita cari event ya. Melihat situasi Iya. dan kondisi berarti. Iya. Tapi kan sebenarnya itu jujur ya, kalau pendapat saya dengan event-event yang ada, ini sedikit masukan juga kan. Betul. Jadi kalau macam event yang ada itu, bukannya kita sudah, maksudnya kalau pemauan mereka ya, sudah tantu-tantu Feldi yang dapat ini. Sudah ada ini pasti dia dapat. Tapi kan kita tidak tahu sebenarnya dalam lapangan itu bagaimana. Siapa yang mau tahu rezeki kita kan? Betul. Jarak 5 kilo, 1 kilo saja kita sudah tidak diminta-minta, kenapa cedera apa, pasti kita tidak juara juga. Betul. Jadi kalau saya sih tetap target, meskipun bukan juga saya tidak mau ikut event, tetap harapan saya mau sebenarnya untuk maksudnya masuk dalam program latihan saya, untuk mengisi iya. waktu saya kan. Betul. Jadi harapan saya sebenarnya itu ya. Cuma kadang tidak dikasih untuk masuk lagi. Tapi memang Event pernah event. tidak dapat larangan untuk pas ada event, Fel, kok tidak boleh ikut? Ya, Pernah dapat? Ya, pernah. Setelah selesai PON ya. Sudah mulai ini juga. Setelah selesai PON sudah dipilih-pilih itu. Oke, tapi dapat kalau undangan ada. Ya, undangan ada. Oh, berarti Dikategorikan ya. Iya. Berarti pengganti dari Iya. untuk ikut event diundang lah. Diundang ya. Seperti itu ya. Iya. Fel, ini kemarin kan juara lagi. Ya. Itu event apa?
Jateng Open. Jateng Open. Jateng Open, ya. Kalau event Jateng Open itu dia setara apa ya? Di bawah PON atau bagaimana? Iya, di bawah PON. Oh, di bawah PON. Dia open terbuka juga. Open terbuka. Se-Indonesia juga, cuman tidak dibatasi untuk yang mendaftar gitu. Oh, jadi itu adalah event se-Indonesia tapi tidak dibatasi Iya. atletnya. Iya, atlet yang mana saja bisa masuk. Oke. Kemarin saya dengar-dengar Iya. menang di kategori 5K. Iya. Ya. Terus katanya juga menang di kategori 10K. Kan Vel ya? Iya. Itu bagaimana ceritanya itu bisa sampai ini Veldi ambil 2 kategori loh. Iya, Sementara 2 kalau kita lihat dari atlet-atlet yang di 10K dan di 5K, kayaknya mereka mainnya cuma 1 kategori. Iya. Kok Veldi bisa berani ambil posisi 2 kategori? 2 kategori. Ya, kemarin memang dari anjuran dari pelatih saya, Oke. dari pelatih untuk fokus di 10.000. Jadi kita tetap daftar 2 tapi fokusnya di 10.000. Fokus di Iya, 10.000. fokus di 10.000. Jadi ketika sudah selesai 10.000 dengan catatan waktu yang baik, saya bisa tetap mempertahankan waktu saya 3146 itu. Jadi setidaknya ada perubahan sedikit dari PON kemarin. Oke. Nah, jadi dari situ saya sudah bilang bisa, sudah aman. Ya, sudah maksudnya bisa lah, maksudnya ada perubahan sedikit dari persiapan saya kemarin. Jadi selesai 10.000 saya dapat nomor 2 perak. Oke. Jadi Dapat perak. ya, besoknya 5.000. Besoknya 5.000. Besoknya 5.000. Jadi besoknya 5.000. Memang pada saat itu memang macam tidak ada lagi ini. Sudah berat juga. Bangun pagi itu saya rasa, macam tidak mau ikut ini. Hampir saya chat pelatih saya itu supaya saya tahu, saya sampaikan supaya tidak bisa ikut lagi saya. Di 5.000. Iya, di 5.000. Tapi saya pikir dari situ saya bilang, untuk apa kalau saya tidak, maksudnya saya mencoba dulu. Untuk tidak ada masalah untuk saya mencoba dulu. Tidak ada masalah Iya. untuk mencoba. Jadi saya bilang, apapun yang terjadi, siap tanggung resiko dah. Jadi saya tetap turun di 5.000. Ternyata fit juga di 5.000. Bisa waktu terbaik juga, Pica PB juga. Pica PB Iya, Pica di PB. 5.000. Di 5.000. Wow, luar biasa. Tapi katanya sebelum event itu katanya dilatih ya dulu. Iya. Itu latihan apa itu? Namanya kalau sebelum ikut open turnamen seperti itu kemarin. Persiapannya. Iya. Jadi Itu masuk di pelatnas ya? Iya, masuk di pelatnas. Itu yang latih siapa? Coach Agung. Coach Agung Gantar ya. Wih, luar Luar biasa, biasa. ya. Di pelatnas saya sudah dilatih sama Coach Agung Gantar. Kalau di daerah sini kan sama Coach Victor. Di Oke. Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah sama Coach Victor. Iya. Itu kayaknya Coach Victor itu yang melahirkan atlet-atlet Sulteng Iya, kayaknya. luar biasa. Saya perhatikan sekarang ya. Iya. Dan Coach Agung Gantar itu kemarin dilatihnya sama siapa saja? Atlet-atlet Di pelatnas kemarin yang dilatih sama Coach Agung Gantar, saya sama Robi Santuri Robi Sianturi. Oh. dari Bangka Belitung, terus Matius dari NTB. Dan Robi juara 1 kan? Juara 1 di kategori 5.000. ya. Kalau Matius gimana? Matius kemarin dia turun di 1.500. Juara juga. Urutan 4 dia kemarin. Oke. Tapi ini saya mau tanya suasana tempat latihan di pelatnas itu seperti apa sih, Fer? Kemarin kita dipusatkan di Pangalengan. Pengalengan ya? Ya, jadi cukup luar biasa pada saat di Pangalengan. Begitu banyak pengalaman yang dapat di sana ya. Wis. Beda jauh juga ya, maksudnya kita pada saat kita di sini. Atmosfernya Iya. di sana dengan di sini jauh ya bedanya. Jauh beda ya. Cerita dong sedikit soal pada saat pelatnas kemarin. Itu menunya apa saja? Kan bagi-bagi dikit. Iya. Siapa tahu kita yang pelari hore ini kan Iya. bisa juga ikut menunya Veldi. Siapa tahu bisa saingi Veldi. Jadi kemarin di Platnas saya kurang lebih 3 minggu saya di Platnas kemarin. 3 minggu. Iya, 3 minggu saya 3 minggu. Jadi selama 2 minggu saya penyesuaian ya. Jadi tetap menjalani program tapi volume belum terlalu tidak sama Robi ya, karena Robi sudah lama di sana. iya, beliau Jadi kan. program kita agak beda. Jadi karena kita masih penyesuaian, nanti masuk minggu ketiga di Pangalengan baru kita masuk program yang sama. Oke. Terus fasilitas di sana itu apa yang membedakan dengan daerah tempat latihan di daerah dengan di Platnas? Ya kalau di sana ya 11-12 juga, maksudnya hampir sama lah ya.
dengan Puslata di PON kemarin. Cuman kan kalau di sana kan dataran tinggi ya. Iya, dataran tinggi ya. Kalau Iya, di sini kan latihannya di Petobo ya. Petobo ya, Petobo. Nah, itu perbedaannya itu bagaimana, Vel? Terasa Ya, tidak jauh beda perbedaannya? ya. Perbedaan jauh beda ya. Terasa Kalau ya? di sana itu saya kemarin coba lari pace 4 saja sudah sesak saya. Ush, Iya, sudah itu sesak. berapa mdpl itu? Dia punya jarak ketinggian. Ada Kemarin itu 2000, 1000. 1000 ya, 1000 lebih. 1000 lebih. Iya, 1000 lebih. Wih, jauh sekali dengan Jauh, kalau iya. yang di Petobo ya. Iya. Pantas, PB-nya pecah. Iya, pecah PB kemarin. Oke, Vel, ini kan sudah berprestasi di Sulawesi Tengah kan, Iya. terus sudah ikut pelatnas, katanya akan ada event di luar negeri ya, apa sih games? SEA Games ya. Itu ada bocoran sedikit tidak ini untuk SEA Games nanti Veldi ada tidak potensi untuk bisa ikut SEA Games biar kita tahu Ya. sebagai warga Sulawesi Tengah kan dan masyarakat Indonesia kita bisa mendukung Veldi kan Iya. untuk ke depan. Ada tidak potensi itu Vel? Kemarin sempat ada panggilan ya. Kemarin saya dipanggil di bulan Januari. Saya dapat panggilan untuk masuk pelatnas persiapan SEA Games. Oh itu kemarin Iya, persiapan SEA Games persiapan juga? SEA Games ya saya. Sudah mau Oke. persiapan SEA Games. Cuman karena kemarin ada perubahan lagi dari Kemenpora untuk pengurangan atlet. Pengurangan atlet untuk yang berangkat ke SEA Games. SEA Games. Jadi mungkin untuk tahun ini di SEA Games Vietnam saya belum bisa berangkat ya. Aduh. Kecewa kita kalau begitu itu. Ini kayaknya Kemenpora ini harus lihat video ini. Jadi yang berangkat ke sana itu siapa? Katanya. Untuk jarak Kalau- jauh itu kalau tidak salah Pak Agus saja. Agus Prayogo. Pak Agus. Oh, Agus Prayogo. Iya. Waduh, itu atlet nasional itu. Atlet nasional Yang- ya. Senior ya. Iya, kayaknya Luar biasa di Indonesia. lawannya itu kayaknya untuk sekarang belum ada ya. Iya belum. Masih susah juga, masih berat juga untuk mengejar. Oke, tapi yang penting pengalaman Iya. berharga yang Veldi dapat setelah semua ini, yang dari yang dari PON sampai dengan sekarang, apa pengalaman yang Veldi petik? Yang saya dapatkan di situ ya lumayan banyak ya. Begitu banyak juga pengalaman-pengalaman yang saya dapat di selama saya jadi atlet ya. Wah, Kalau jadi atlet ya. Oh, Jadi- atlet nih, bos. Iya. Kemarin saya bangga tersendiri ya. Maksudnya saya senang juga dengan hobi saya ini setidaknya bisa merubah kehidupan keluarga saya. Wis, Ya. keren. Ya, Boleh lah. ya bisa. Pasti ya. Iya, bisa membantu sedikit untuk kehidupan keluarga saya lah. Merubah sedikit ya. Mungkin yang kemarinnya agak di bawah sedikit, ya setidaknya sedikit lah bisa naik ya. Sudah ada nama sedikit loh. ya. Jadi, Seperti itu ya. iya Vel. luar biasa. Yang lain ada? Ya, kalau yang lain juga banyak juga ya. Jadi ada peluang untuk masuk. Maksudnya gampang bisa kita masuk pekerjaan ya. Oke. Iya. Macam kemarin kan saya bisa bekerja di perusahaan Poso Energi. Itu juga karena prestasi saya. Oh, ada campur tangan prestasi. Iya. Wih, luar biasa. Rekomendasi dari bupati ya Wih. untuk masuk ke perusahaan. jadi oh iya, berarti kemarin pada saat juara Pemda itu semua lirik Veldi berarti. Iya. Wih. Kemarin. Berarti rezeki yang berdatangan. Iya, rezeki. Oke, Vel. Ini kan pelatnas sudah selesai. Iya. Terus kayaknya untuk SEA Games belum bisa ya. Iya, Belum SEA bisa. Games, ya. Karena mungkin masih ada Bang Agus di sana. Iya, masih banyak juga yang mau dikejar juga. Oke. Maksudnya yang mau dirubah untuk Oke. kedepannya. Jadi untuk kedepannya Veldi itu apa target terdekat untuk Veldi ke depan? Ya, target saya ini saya akan tetap berusaha untuk bisa membawa nama daerah kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Asik. Ya, tetap berusaha ini. Oke. Iya. Tapi Vel, saya dari tadi kan bahas prestasi terus. Ya. Bahas pribadi sedikit boleh tidak? Ya. Vel, saya bongkar IG Veldi itu saya lihat ada apa semacam acara nikahan atau apa itu? Ah, iya. Vel? Itu sudah mau. Ya, Sudah mau. Sudah mau. Ya, sudah acara tunangan ya. Tunangan. Oke, jadi kira-kira kapan ini Temu Wacana bisa hadir ke Poso? Iya. Mengikuti kan acaranya kan? Iya.
siapa tahu kita bisa diundang nanti dengan Palu Running Style bisa sama-sama. Iya. Amin. Vel, untuk dekat-dekat ini ada tidak target bakalan kejar apa atau apa Ya, yang untuk prestasi? Ada tidak target terdekat? target saya ini saya akan berusaha di persiapan ke Jurnas nanti di bulan 8 ya. Oh, ke Jurnas. Iya, ada ke Jurnas lagi itu bulan 8. adalah seleksi juga ya. Saya dengar untuk ada seleksi, tetap saya menunggu info juga lanjut dari pelatih saya. Oke. Jadi harapan saya akan mampu untuk mempertahankan prestasi ini di sini. Mempertahankan prestasi. Ya, mempertahankan prestasi. Kalau bisa juara satu lah. Amin. Soalnya itu 10.000 lawannya cuma Agus Prayogo di situ. Iya. Tapi keren kan di artinya Sulawesi Tengah itu dihitung. Iya. Karena kalau Agus Prayogo ya kita pun angkat tangan kan. Iya. Dengan cerita sejarah prestasi Iya. yang beliau sudah Pengalamannya. pengalaman beliau tuh sangat matang. Iya, masa latihannya sudah panjang ya, sudah Veldi perdana tampil di PON di PON kemarin Papua. di belakangnya Agus. Iya. Kan? Berarti kalau hilang Agus berarti Veldi juara 1. Amin. Gitu. Vel, terakhir deh. Harapan ke depan Veldi pengen seperti apa? Ya, itulah harapan saya ke depannya. Semoga saya akan tetap terus latihan, konsisten latihannya untuk tetap mengembangkan prestasi saya. Oke. Intinya saya akan terus berjuang, berusaha untuk mencapai cita-cita saya, mampu untuk membanggakan Provinsi Sulawesi Tengah, membanggakan keluarga saya untuk ke ajang internasional yang baik. Wow, Ya. jenjang internasional Ya, ya. amin. Tapi Targetnya Vel, ya. Target ya. Ya. Tapi Vel, berarti kemungkinan untuk cepat pensiun nggak ada. Ya, belum ada itu ya. Belum ada ya. Masih mau suka berprestasi. Oh, masih suka berprestasi. Iya. Enak tidak jadi atlet. Enak sekali. Asik ya. Sponsor datang ya. Ya. Luar biasa. Oke, itu aja Veldi. Terima kasih banyak sudah hadir di Temu Wacana. Dan tetap stay tune di Temu Wacana karena setiap temu yang kami wacanakan selalu ada inspirasi yang kalian tatap. Ya. Selamat malam dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.